lagi. Ini karena hari ini banyak operasi, jadi persiapan untuk operasi hemoroid, jadi mungkin aku bakal nyiapin persiapan pasien operasi untuk hemoroid itu apa aja. Yang jelas harus ada ini namanya ketoprofen. Terus itu benangnya kronik sama pisau. Pisaunya itu nomor 10, bisa juga sih pakai nomor 20, nanti kita jelasin maksudnya itu 20 berapa itu apa, nomor 10 itu apa. Lama nggak bikin video, jadi yang nonton silahkan di like atau di subscribe. Kalau nggak di subscribe nggak apa-apa sih, ditonton aja juga nggak apa-apa. Terus itu kayaknya sini dulu kita butuh satu. Tara, jelly. Aku nggak jelasin ini fungsinya untuk apa-apa, jadi mungkin nanti bisa dilihat di videoku selanjutnya. Ini dulu ya. A few moments later. Lanjut lagi. Silakan yang mau di like atau yang mau ditanya silakan tinggalkan di kolom komentar. Ini tadi aku kan udah nyiapin apa-apa aja yang diperlukan untuk pasien operasi hemoroid atau ambien. Pasti kalian udah tahu kan bahasannya. Jadi yang pertama itu adalah obatnya. Ini nanti biasanya dipakai pas setelah operasi. Namanya ketoprofen atau protofen. Biasanya ini anti nyeri. Ini anti nyeri sup. Cara kerjanya yaitu, kan kita tahu jenis obat itu macam-macam. Ada yang lewat oral, yang diminum, injeksi atau suntikan, bisa intravena, intramuskular atau intrakutan. Intramuskular itu obat yang diinjeksikan atau disuntikan di daerah otot. Kalau intrakutan biasanya di daerah lemak, lapisan bawah kulit maksudnya. Terus itu kalau intravena ya pastinya di daerah pembuluh darah vena. Nah kalau yang sup itu kayak gini, jadi ini suppositoria, jadi pemberiannya melalui rektum atau anus. Nanti ada juga sublingual, yaitu pemberiannya melalui di bawah lidah, biasanya itu pada pasien jantung. Oke, jadi ini persiapannya aja ya. Adanya pisau. Kenapa aku pengen bahas hemoroid? Karena memang di tempatku bekerja di kamar operasi di Rumah Sakit Tentara Balikpapan itu hari ini memang kasusnya ada hemoroid dan pasien tulang debridement. Jadi kita bahasnya satu-satu aja sih untuk bikin kontennya. Ini pasti ada sarung tangan steril. Oh ya, ini jangan salah sangka ya, ini mainan atau bukan. Ini obat pastinya. Terus ini juga biasanya suppositoria, ada juga yang buat anak-anak. Biasanya kalau untuk pereda nyeri atau panas
biasanya ada. Kenapa ada obat jenis ini? Karena ini reaksinya cepat ya, sama kayak obat untuk jantung yang diberikan secara sublingual, jadi dia cara kerjanya cepat. Lanjut aja ya pembahasan yang kemarin tentang hemoroid atau ambien itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu hemoroid internal sama eksternal. Jadi ada dua jenis hemoroid yang kita biasa jumpain, ada dua, yaitu internal sama eksternal. Jadi hemoroid internal itu letaknya berada di luar, sedangkan hemoroid internal itu di dalam, kalau eksternal yang di luar. Jadi kalian bisa lihat gambarnya seperti di atas. Penanganannya tuh kalau dia kecil mungkin minum obat aja kali ya, supaya orang merasa nyeri, supaya pembuluh darahnya itu bisa kempes, nggak membesar. Tapi kalau dia udah parah, udah besar, terus itu biasanya sih tanda-tanda gejalanya BAB-nya sering keluar darah. Nah itu biasa tindakan operasi. Terus hemoroid itu terbagi juga tingkatannya. Jadi hemoroid start 1, 2, sampai 3. Jadi itu ada di gambar di atas ini, itu nanti kalian bisa lihat. Jadi dia kalau yang tingkatan yang pertama itu kecil, tingkatan yang kedua dia udah melingkar, terus itu besar, dan kalau yang ketiga itu bisa sampai prolap, sampai parah keluar. Prolap itu artinya udah keluar banget, udah besar banget. Tindakannya itu harus operasi. Biasanya itu memang ini nggak nyaman banget, dan hemoroid ini salah satu operasi yang paling sakit, karena kebiasaan waktu saya di ruangan juga, sebelum di kamar operasi kan saya di ruangan rawat inap tuh, rawat inap kebanyakan juga pasien kadang-kadang mengeluhkan nyeri yang sangat hebat pada saat setelah operasi. Biasanya sih dirasakannya pengen buang air kecil tapi nggak bisa. Ya ada orang. Oke, lanjut lagi. Ada gangguan. Jadi biasanya tuh pasien setelah operasi hemoroid yang dirasakan tuh nyeri ya. Jadi waktu di ruangan di Banjarmasin sama di Balikpapan juga, waktu sebelum di kamar operasi, pasiennya tuh rasanya pengen buang air kecil tapi nggak bisa keluar. Jadi fokus pengen nyeri sama pengen BAK itu ya agak susah gitu katanya. Jadi nggak mau kita pasang kateter untuk bisa BAK. Kan rata-rata juga pasien yang operasi hemoroid itu biasanya bios paruh badan, jadi untuk ke kamar mandi atau untuk pengen buang air kecil, jadi sementara di P-spot, jadi di tempat tidur. Nah itu tadi bagian-bagian hemoroid, ada yang internal, eksternal, dan ada stage-nya, kayak jenis-jenisnya. Yang resiko rendah ada di tingkat pertama, yang kedua sedang, yang ketiga itu sudah berat, hemoroidnya berat. Tindakannya itu pastinya operasi. Nanti aku bakalan ngebahas alat-alat pada saat tindakan operasi hemoroid itu apa aja. Oke, itu dulu. Sekian dan terima kasih. Aku bikin video ini kayak bikin tugas kuliah mata pelajaran KMB, padahal ini cuma untuk konten. Jadi kita saling berbagi aja sih, berbagi informasi. Mungkin bingung mau bikin konten apa, ya udah, jadi kita aku pengen jelasin aja hemoroid itu apa. Jadi hemoroid itu, aku ulangin, pelebaran pembuluh darah di daerah vena di sekitar rektum. Jadi pelebaran itu disebabkan diet
kadang-kadang diet yang itu kurang serat, jadi pada saat BAB kita mengejannya terlalu kuat, jadinya terjadinya pelebaran. Jadi kalau ibarat kayak di kaki itu varises, nah kalau di ini di daerah rektum itu namanya hemoroid, jadi pelebaran pembuluh darah vena di daerah rektum. Terus itu terbagi menjadi dua, hemoroid internal yang di dalam, yang eksternal itu di luar. Terus itu ada bagian-bagiannya, hemoroid stadium 1, 2, dan 3. Oke, sekian dulu, terima kasih.